wahyu. Wahyu terbagi dua. Yang pertama wahyu yang diturunkan oleh Allah lafzan wa ma'nan, lafaznya, maknanya, yaitulah Al-Quranul Karim. Karena itu para ulama ulumul Quran ketika mendefinisikan Al-Quran, apa mereka katakan? Ma auhallah, apa yang diwahyukan oleh Allah ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwal maktub, dia tertulis bainad daftaini, antara dua kulit itu Al-Quran itu, bil lafzil arabi, dengan lafaz Arab. Itulah Al-Quran dengan lafaz Arab. Karena itu terjemahan itu bukan Al-Quranul Karim. Karena itu ulama tidak boleh menjadikan terjemahan sebagai dalil. Dalil itu Al-Quran. Ya, ulama tidak menjadikan terjemahan sebagai dalil. Mana dalil? Firman Allah itu. Mana dalil untuk mendirikan salat? Firman Allah, dirikanlah salat. Nah, itu tidak, bahasa ulama tidak begitu. Firman Allah dirikan, tidak ada Allah berfirman dirikanlah salat. Yang difirman oleh Allah, aqimus salat. Nah, disitulah ulama memahami aqimu adalah kalimat fi'il amar. Nah, begitu ulama membahas. Berarti di situ ada amar, ada perintah. Al-aslu fil amri lil wujub, kata ulama. Pada asalnya perintah itu menunjukkan al-ma'mur bihi, yang diperintahkan adalah wajib untuk dilakukan. Karena itu hukum asal dari perintah. Apa dalilnya hukum asal perintah wajib? Itu iblis. Iblis ketika engkar kepada perintah, marah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka. Kamu gitu. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud ketika aku telah perintahkan engkau? Berarti iblis pura-pura tidak tahu tu. Oh, perintah itu mesti dia lakukan. Nah, karena di dalam Al-Quran kalimatnya aqimu, berarti di sini perintah, maka faedahnya adalah wajib. Selesaikah di situ? Belum. As-salat. Salat yang mana? Nah, di situ perlu bayan, penjelasan. Ayyus salat? Ayatus salawat. Salat yang mana yang diwajibkan? Nah, di situ tidak ditemukan secara rinci tafsil di dalam Al-Quran salat namanya yang ada waktunya. Nah, dari mana kita tahu? Nah, di situ datang peran Nabi SAW yang menerima wahyu. Beliau yang menjelaskan, memberikan bayan. Mana salat yang wajib? Khamsah, 5 kali sehari semalam. Nah, beliau jelaskan. Nah, begitu kalau ulama memahami dalil. Jadi terjemah bukan Al-Quranul Karim, wala ta'khudhu, dan tidak mengambil apapun hukum Al-Quran sedikit pun. Ini kalau ditanya, apakah dengan membaca terjemah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apakah dapat pula kami satu huruf itu 10 kebaikan? Tidak. Tidak dapat. Yang dapat ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika membaca walaupun hanya alif lam mim, 3 huruf kata Nabi. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kalau orang membaca dengan niat tilawatul Quran, alif lam mim saja, dia telah mendapatkan 30 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak berlaku pada terjemah. Jadi terjemah itu diizinkan oleh ulama setelah perdebatan panjang dahulu. Karena ada sebagian ulama yang mengharamkan menterjemahkan Al-Quran. Karena khawatir Al-Quran akan seperti kitab umat lain yang diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain, akhirnya punya versi tahun sekian, versi tahun sekian, berubah-ubah. Sehingga akhirnya hilang
umat lain tidak lagi mengenali bahasa asal kitab suci mereka. Makanya sekarang kita setuju digalakkan kembali membaca Al-Quranul Karim. Ada tahsin, kita perbaiki lidah kita dalam mengucapkan huruf-hurufnya agar setiap huruf itu mendapatkan hak. Huruf itu kan punya hak atas kita ketika kita membaca. Mana haknya yang harus dipanjangkan, mana haknya yang harus didengungkan, mana haknya yang harus dibawa ke tenggorokan, mana yang harus menjadi huruf yang diucapkan melalui kedua bibir kita, mana yang berdesis, mana yang tidak. Itu makanya kajian tahsin itu terus. Tapi sayang sebagian umat tidak faham untuk apa. Itu hak setiap huruf atas kita. Jadi kalau wa mimma itu hak dia, mim dua. Jadi dengan wa mimma berarti tidak kita berikan haknya di dalam tilawah. Berikan hak setiap huruf. Minimal kau indahna kepandai mendendangkannya. Jadi saya tidak menyuruh pula pandai pakai irama bayati, sika, ya, nahawan, tidak itu. Tapi baca dengan benar, berikan setiap hak huruf itu sesuai makhrajnya dan sesuai dengan tajwidnya, gitu. Minimal itu. Malu kita kalau ada umat Islam kadang-kadang mengumumkan di masjid orang kematian saja, jangankan membacanya dengan benar, bacaannya saja sudah salah. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Lillahi saja keduanya. Nah, kita orang Islam, hal-hal seperti itu, membaca la haula wala quwata illa billah saja tidak lurus, kan malu kita. La quwata apa. Jadi karena itu saya mengajak kita semua bangkitkan semangat untuk memahami Islam kembali. Hanya begitu kita bisa membentengi akidah kita, ajaran agama kita. Dengan itu kita bisa menjaga anak-anak kita. Jadi jangan dikatakan menjaga anak-anak kita itu dengan uang saja. Malah kalau kita pupuk mereka dengan uang, mereka tidak punya keimanan yang kuat, tidak memiliki prinsip yang kuat di dalam kehidupan sesuai dengan tuntunan ajaran agama, berbahaya. Suatu saat mereka kekurangan uang itu. Uang itu tidak selamanya. Nah, pada waktu itu mereka bisa dibeli oleh siapa saja. Kenapa? Mereka tidak siap menderita. Mereka dimanjakan oleh orang tuanya. Ketika tidak ada lagi uang, bagaimana? Mereka jual seluruhnya. Karena tidak siap. Mereka jual apa saja. Bukan hanya peninggalan bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan mereka jual. Bisa jadi harga diri mereka jual. Iman mereka jual. Nah, karena itu wahai bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita sekarang ini punya tanggung jawab berat. Saya ingin meyakinkan kita semua bahwa ancaman terhadap akidah itu real adanya. Berat tanggung jawab kita di zaman seperti sekarang ini. Sudah banyak para dai mengingatkan kita bahwa zaman saat ini, keadaan saat ini bukan zaman yang buruk, tapi orang-orang yang ada di zaman ini banyak yang terbalik cara berfikir. Yang benar akan dicap bohong, yang salah malah akan dipandang benar. Nah, dalam keadaan seperti itu, apa lagi pedoman kita? Kembali kepada ajaran agama, kepada Al-Quran dan Sunnah.